Kalau kita dituduh, ya kan, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datengin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Kan, kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa tank apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan yang seakan membuka mata publik ya, bagaimana sebenarnya pejabat-pejabat kita di atas sana itu hanya sibuk mengamankan perut masing-masing ya, nggak mikirin rakyat sama sekali ya, baik itu TNI-nya, polisinya, kejaksaan, dan pemimpin dua rajanya tadi. Sebenarnya hanya kekuasaan untuk dirinya sendiri dan gengnya sendiri saja yang dipikirkan, keluarga circle-nya sendiri saja ya, tidak pernah memikirkan rakyat. Nah ini yang saya bingung ya, ini betapa banyak uang bermiliar-miliar ini, saya yakin itu hanya gunung es. Bayangkan, pasti masih pada ingat ya kata-kata Betor Suryadi dari PDIP yang mengatakan bahwa di rumah Jokowi punya rumah yang ada bunkernya dan di situ disimpan uang triliunan rupiah dan juga emas. Tadinya saya menganggap itu, ya kita semua menganggap itu kan buala apa ya, asal omon-omon saja lah, mana mungkin begitu ada. Tapi setelah melihat seorang Jampitsus punya brankas di balik tembok, ada uang dolar segitu banyak, emas begitu banyak. Anda tentu masih ingat ya, Zaruf Rikar di dalam rumahnya aja ditemukan uang hampir 1 triliun ya, dan emas juga 50 kiloan begitu ya. Ini kalau selevel Markus dan Jampitsus saja bisa, apalagi dua rajanya ini. Kira-kira bunkernya isi berapa ya mereka itu ya, dan siapa yang berani menggeledah? Nah ini kalau ada yang berani menggeledah, lumayan tuh dibagi-bagi buat rakyat duitnya. Tapi meskipun ini menjadi tontonan gratis bagi rakyat Indonesia, tapi tetap saja ya sangat menyedihkan ya melihat para pejabat dan pemimpin kita ini hidup layaknya paman gober begitu ya, punya uang atau gudang uang masing-masing ya, sibuk mengenyangkan perut diri dan gengnya saja. Ini kalau kita lihat apa bedanya dengan monyet begitu ya. Kalau monyet itu kalau makan ya hanya untuk dirinya sendiri dan anak keluarganya saja, nggak pernah mikirin gimana ya tetangga saya miskin, saya harus mensejahterakan orang sekitar saya. Pastinya monyet tidak punya pikiran seperti itu. Lantas apa bedanya ini pejabat kita dengan monyet ya? Bahkan kalau pejabat ini bisa dikatakan lebih buruk ya, karena monyet hanya makan sampai kenyang, sementara pejabat serat. Dia punya data, punya info, bunkernya Jokowi di Solo itu ada, betul. Saya akan ikut Bang Bitor nanti cari bunker itu. Ya kita ambil rame-rame aja. Gitu. Kita bagi untuk rakyat. Gitu. Kelamaan kalau nggak begitu. Saya siap mati untuk mencari duitnya Jokowi di bunker itu. Berarti Mas percaya betul nih? Sangat percaya, yakin. Jokowi punya bunker gitu pokoknya. Omongannya Pak Bitor itu bener. Gitu loh. 6.000 triliun itu yang di bunkernya Jokowi di Solo. Waduh, ini luar biasa nih. Kata Bang Bitor, duitnya jenengan ambil semua, bagikan ke teman-teman. Oh gitu ya. Iya, kita mengikuti garisnya Bang Bitor. Pokoknya Jokowi harus perintahkan Gibran untuk mundur. Lalu kita maafkan soal ijazah itu. Tapi duitnya kita cari dong rame-rame gitu loh. Tapi saya nggak pengen dapat duit itu. Nggak pengen ya, karena duit pasti duit nggak bener ya. Bukan, sebenarnya hak saya juga sebagai rakyat. Itu kan duitnya rakyat itu dirampok Jokowi. Tapi saya enggak lah, biar yang lebih membutuhkan. Gitu. Mas membongkar ini harapannya apa sih sebenarnya gitu? Iya, membuktikan Jokowi bohong gitu loh, gitu. Jadi kayak menangkap iblisnya ini siapa ya, Jokowi itu gitu. Kuncinya bunker itu, serang bunker itu di bawah komando Bang Bitor. Mas Bambang mungkin mau meneliti uang Jokowi sekarang. Ini saya ikut Bang Bitor aja. Saya orang nomor 1 yang kan ngintir di belakang Bang Bitor kalau untuk bongkar bunker Jokowi itu pakai bulldozer itu. Tadinya ini kok sekarang duitnya triliunan, nah, itu dipertanyakan juga. Iya kan, Jokowi pernah ngaku sendiri toh, dia tuh pernah jadi ojek payung, orang nggak punya. Ya, tapi kok sekarang duitnya begitu banyak, tiap hari ngasih orang di rumahnya kayak gitu, itu duit dari mana? Gitu loh. Kuncinya di ini nih, kepalanya ini dulu. Saya rasa Bang Bitor, saya rasa berani kalau dikawal Prabowo. Berani, enggak dikawal pun dia berani. Bitor ini kan orang nekat. Yang jahat Jokowi, yang ngerampok Jokowi, kok kenapa enggak kita kejar aja dia soal bunker ini gitu loh.
teman-teman, menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang cukup menarik perhatian banyak orang. Seorang mantan presiden, dalam hal ini Bapak Joko Widodo, yang dikenal 2 kali menjabat sebagai presiden, tentunya ada banyak hal yang memang tidak terbaca di mata publik yang disampaikan oleh Beator. Juga ada bunker di dalam rumah Jokowi, dan begitu juga Ahmad Kozinudin. Nah teman-teman, mantan presiden ini ada banyak menuai kontroversi, artinya ada banyak orang-orang yang sering membicarakan hal tersebut setelah Jampidus Ahmad Kozinudin tentang Polri geledah bunker Jokowi di Solo. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin menyampaikan desakan kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri agar mengusut dugaan keberadaan bunker di kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, dalam hal ini Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun YouTube resmi Ahmad Kozinudin tepatnya 11 Juli 2026 lalu. Setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan 3 perkara korupsi. Dalam video tersebut, teman-teman, kalau kita lihat, Kozinudin mengapresiasi langkah penyidik Polri yang melakukan penggeledahan di rumah Febri Adriansyah, namun ia mempertanyakan apakah kebenaran yang sama juga akan diterapkan terhadap dugaan bunker di kediaman Jokowi. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansyah dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi, tapi pernyataan apakah Polri juga berani membongkar bunker di kediaman Joko Widodo di Solo, ujar Kozinudin dalam video tersebut. Ia kemudian mengaitkan pernyataan dugaan tuduhan yang sebelumnya disampaikan oleh politikus PDIP Beator Suryadi. Menurut Kozinudin, Beator Suryadi pernah menyebut adanya bunker di rumah Jokowi yang diduga digunakan untuk menyimpan uang hasil korupsi. Mungkin dengan sering menangani dan melakukan proyek-proyek besar seperti kereta cepat ataupun bus dan jalan. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045. Kembali coba kita mengulas dugaan terkait adanya bunker ya di rumah Pak Joko itu, di bawah rumahnya kayaknya ya. Jadi kalau dibongkar bisa aja tuh ketahuan kan gitu. Dugaan itu, tapi untuk membuktikan dugaan itu ya harus dilakukan eksekusi kan begitu. Harus diselidiki juga lebih lanjut agar nanti kemudian bisa diverifikasi apakah benar adanya bunker itu penyimpanan uang itu atau enggak itu. Kayaknya sih ya kayak gitulah. Kalau ex Jampitsus aja ada bunker juga itu kan, apa ada brankas ya, bukan bunker lah, brankas. Bunker kan brankas keuangan ya, atau apa itu? Ya tadi disampaikan oleh pada cuplikan video sebelumnya ya, Pak Betor ya. Ini politisi PDIP kali ya kalau saya nggak salah ya. Dan ini ngeri loh ya, ucapannya ini ngeri loh ya, meskipun hanya dugaan yang saya kira harus perlu diverifikasi juga lebih lanjut. Tapi siapa yang nanti akan bisa menindaklanjuti itu? KPK harusnya sih begitu, Kejagung harusnya sih begitu. Tapi akan mereka bergerak? Apakah mereka akan bertindak atau bahkan akan menggeruduk, atau mungkin ya sepaling tidaknya memeriksa, menyelidiki dalam senyap sehingga nanti bisa ketahuan? Rasa-rasanya sih teman-teman sudah tahu aja nih jawabannya ya. Nah kemudian kalau memang kita mengingat Pak Jokowi pernah tuh menyampaikan, saya di kantong kiri ada tuh 11.000 triliun. barangkali disimpan di situ ya, yang 11.000 triliunnya ya. Versi posisi RP coba, tapi sayang sekali ya, nggak nomor 1 ya, tapi nomor 3 kalau saya nggak salah itu. Daftar tokoh terkorup di dunia ya, sedunia itu luar biasa sekali. Sayang ya nggak nomor 1. Tanggal lah, itu ini hanya humor saja teman-teman ya. Yang nggak perlu lah dibawa serius banget ya. Kalau serius sekali kita pusing loh. Ya. Karena ya gimana gitu ya.
Bahkan yang melaporkan Pak Jokowi juga udah ada ke KPK sebenarnya, tapi ya itu juga nggak ada tindak lanjut lebih dalam. Jangankan Pak Jokowi lah, Kaisang juga dilaporkan pas dugaan gratifikasi kan. Ya oke lah, jangan ke sana lah. Pak Jokowi yang namanya berkali-kali terseret dalam kasus tindak pidana korupsi nggak pernah dihadirkan di sidang, nggak pernah dicek, nggak pernah diperiksa atau apa segala macam. Padahal sering sekali loh ya dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi ya. Dia dugaan kasus tindak pidana korupsi itu dan macam-macam. Tapi itu aja ya, nggak pernah Pak Jokowi untuk ini untuk diperiksa atau apa gitu ya, atau gimana gitu lah ya. Aduh, ini Pak Jokowi ini sebenarnya orang baik ya, baik kalau ada maunya. Enggak lah ya, ini harus betul-betul kita pantau dulu nih, benar nggak ya? Baru benar itu Pak. Oke. Selama Jokowi aman, jangan harap Indonesia damai apalagi maju. Nah ini nih, 11.000 triliun pengakuannya. Makanya ini kan saya bilang tadi, Pak Jokowi kalau saya nggak salah, saya nggak tahu bercanda atau kepleset kah atau keceplosan kah. Di kantong kiri saya ada 11.000 triliun. Belum lagi di kantong-kantong yang lainnya. Kantong celana mungkin berapa kantong di celananya ya, kantong baju berapa itu satu ya di kantong kiri ya, itu 11.000 triliun itu kantong kiri kecil tuh ya, 11.000 triliun itu masuk juga tuh ke dalam tuh. Gimana dengan kantong celana, kantong jaket, iya kan? Wah luar biasa aja tuh, gila sih menurut saya kalau itu benar ya. Tapi saya nggak tahu lah, itu hanya bercanda saja atau keceplosan, nggak tahu ya. Karena ya masa sih ya masa-masa sih gitu lah. Video kali ini kita betul-betul nggak jelas teman-teman ya. Mau ngomong takut salah, kalau nggak diomongin nyesek di dada kan gitu ya. Ya sudahlah, biarlah para penegak hukum kita yang bertindak ya. Ya kita ingin melihat lah apapun yang terjadi ke depannya, dan hukum itu dijalankan dengan tegas, adil, seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Ya bila perlu seperti yang sering digaungkan itu adili Jokowi, ya silakan saja lah gitu ya. Karena kenapa ya? Ini sering sekali gitu loh. Tapi kita kata adili bukan berarti kita memvonis seseorang itu bersalah sepenuhnya. Tetapi justru nanti ketika diadili ya ketahuan lah mana yang benar, mana yang salah dan lain seterusnya. Tahu apakah benar seperti yang dituduhkan, apakah benar seperti yang digaung-gaungkan atau enggak. Kan itu yang perlu kan begitu. Ya, ini penting sekali. Dan kemudian netizen ini kadang-kadang komentarnya agak ngeri-ngeri sedap. Yang saya coba lanjut lagi. Aparat sudah jelas, Pak, yang dikatakan Pak Victor, ya. Mulut orang ini yang keluar dari mulutnya mudah-mudahan bukan fitnah dan racun. Mudah-mudahan selalu sehat. Salam waras. Masa orang ratusan juta kalah sama orang satu keluarga? Mikir jangan ngoceh doang. Ya gimana teman-teman, kalau memang sudah ya bisa aja gitu ya. Itu kode keras tuh biasanya tuh. Tapi enggak lah, tapi tentu memang ya sulit dibuktikan, antara memang tidak ada kemauan untuk membuktikan, itu dua hal yang berbeda, beda-beda tipis loh. Akan tetapi memang ini kan ya siapa saja kan boleh menduga gitu ya. Tapi ya itu tadi, apakah para penegak hukumnya bisa diam-diam dalam senyap menyelidiki, memeriksa gitu ya. Ya setidak-tidaknya memeriksa apa segala macam, kemudian nanti ketika ditemukan sesuatu yang sekira nggak masuk akal, ya maka itu bisa digas langsung gitu ya. Karena banyak juga yang menduga Pak Jokowi ini korupsi besar, bahkan versi OSCRP juga begitu. Dan ditambah lagi banyaknya kerusakan di era pemerintahan Joko Widodo waktu masih presiden rezim Jokowi.
hutang negara yang bengkak, host dan segala macam. Ya kemudian soal apa namanya IKN, ya soal undang-undang cipta kerja itu ya macam-macam lah teman-teman ya. Ini saya kira memang ya tentu perlu di ini juga. Kenapa saya katakan perlu diperiksa juga, karena memang menurut saya seseorang siapapun itu, mantan presiden atau siapapun itu, ketika memang namanya sudah sering sekali disebut dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi di persidangan, maka harusnya itu diperiksa. Ya terlepas terlibat atau enggak, terlepas atas perintahnya atau enggak, ya nantilah dibuktikan di pengadilan. Tapi Pak Jokowi nggak pernah mendapatkan pengadilan itu, nggak pernah datang ke pengadilan itu, dan nggak pernah dipanggil. Sama seperti kasus ijazah juga, nggak pernah datang ke persidangan. Apakah Pak Jokowi sebagai seorang negarawan tidak menghargai apa yang menjadi proses persidangan? Tetapi memang sekali lagi, memang karena nggak dipanggil gitu loh. Mungkin kalau dipanggil Pak Jokowi akan datang, tapi karena nggak ada panggilan, karena nggak ada undangan, sehingga nggak pernah datang. Ini terkembali lagi kepada para penegak hukumnya sebenarnya ya. Saya kira begitu. Kalau saya salah ya saya minta maaf teman-teman ya. Video kita kali ini agak ngeri sedap ya. Saya kira itu saja. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.